membiasakan warga masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kecamatan Pakis menggelar operasi penegakan disiplin menggunakan masker. Pada kegiatan ini, pelanggaran dikenakan sanksi kerja sosial. Upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pakis beserta Muspika dan masyarakat. Di fase menuju tatanan kehidupan baru ini, aktivitas masyarakat semakin meningkat, khususnya dalam bidang perekonomian, seperti pasar, sehingga resiko penyebaran COVID-19 harus semakin diwaspadai. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat jumlahnya, pemerintah Kecamatan Pakis, Muspika, dan unsur terkait lainnya menggelar kembali operasi penegakan disiplin penggunaan masker. Operasi ini berlangsung di depan kantor Desa Mangliawan. Puluhan petugas dari kecamatan, TNI, Polri, Puskesmas, dan lainnya memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan masker. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman menuju tatanan kehidupan baru, di mana warga masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Saat ini di Kecamatan Pakis, per Selasa 8 September 2020, warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami penambahan jumlah dari 77 menjadi 79. Menurut Camat Pakis menjelaskan, penggunaan masker ini juga merupakan tanggung jawab seseorang kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di lokasi operasi penegakan disiplin ini masih cukup banyak pengguna jalan yang melintas tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan. Para pelanggar ini diberikan sosialisasi sebelum diberikan sanksi kerja sosial. Operasi pendisiplinan pemakaian masker bagi masyarakat, utamanya yang melintas di Jalan Raya Pakis di depan kantor desa Mangliawan. Operasi seperti ini sudah sering kita lakukan agar masyarakat kita yang terjangkit atau terpapar virus corona itu kalau bisa tidak ada, sehingga masyarakat sadar memakai masker kemanapun dia berada, terus menjaga jarak, terus sering cuci tangan. Intinya perilaku hidup bersih dan sehat. Operasi seperti ini akan kita galakkan terus sampai pemerintah menyatakan bahwa COVID-19 ini sudah tidak ada di negeri kita. Kemarin untuk di Kecamatan Pakis kayaknya ada penambahan juga mungkin jumlah terkonfirmasinya Pak Camat. Ya, kalau laporan dari Dinas Kesehatan yang kita pantau, untuk Pakis sekarang ada 79 yang terkonfirmasi atau positif Untuk Pakis ya kita tidak terlalu bangga juga karena COVID-nya masih tambah gitu. Pak, kesadaran masyarakat ini Pak gimana Pak? Melihat kok masih banyak aja Pak yang kurang. Kesadaran masyarakat kita sebenarnya sudah tidak henti-hentinya Namun ada juga kita sudah sadarkan, kita beri masker gratis, namun pada saat keluar tetap tidak dipakai. Ada juga masyarakat yang tidak percaya sebenarnya bahwa ini ada COVID apa tidak. Namun kita tetap dengan humanis, tetap dengan dengan nada yang biasa kita sampaikan bahwa COVID ini memang benar-benar masih ada karena terbukti orang yang sakit, kadang orang yang meninggal itu juga terkonfirmasi COVID. Tapi upaya terus dilakukan Pak Camat Ya tetap kita lakukan agar masyarakat patuh terhadap protokol. Kita tidak akan bosan-bosan dan kita tidak akan patah arang bahwa kita akan terus-menerus untuk membudayakan gerakan pakai masker. Kalau kita berada di ruang publik. Iwan Hikmawan melaporkan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Timur melakukan identifikasi terhadap temuan tengkorak yang diduga harimau Jawa di Sungai Mitruk, Lauwaru, Kota Malang. Rencananya, tengkorak yang ditemukan warga ini akan dikirim ke LIPI untuk diteliti lebih lanjut, sehingga mengetahui jenis hewan dari tengkorak tersebut. 3 orang petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 6 Jawa Timur
melakukan identifikasi terhadap tengkorak yang ditemukan warga di Kali Metro Merjosari, Kota Malang. Tengkorak yang diduga hewan harimau Jawa yang terancam punah ini ditemukan warga pada Minggu kemarin. Hasil identifikasi sementara, 3 tengkorak tersebut merupakan jenis macan besar, namun belum diketahui pasti apakah jenis macan tutul atau harimau Jawa yang terancam punah. Kepala Seksi BKSDA Wilayah 6 Jawa Timur, Mamat Ruhimat, mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan dari warga terkait adanya penemuan tengkorak tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan identifikasi kerangka yang ditemukan warga ini. Selain melakukan identifikasi, pihaknya akan membawa tengkorak dan dikirim ke LIPI untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Kepala Seksi BKSDA Wilayah 6 Jawa Timur juga menduga tengkorak tersebut bukan harimau Jawa, namun merupakan macan tutul karena ukurannya terlalu kecil. Sementara, selain melakukan identifikasi terhadap tengkorak tersebut, petugas BKSDA yang didampingi warga meninjau lokasi penemuan kerangka hewan tersebut. Langkah pertama, 1, melaporkan ke pimpinan. Dalam hal ini pimpinan kami Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Jawa Timur. Dan kita melakukan koordinasi dengan pihak LIPI supaya kita segera akan mendapatkan jawaban. Insya Allah mungkin lebih kurang 1 bulan. Ini sudah kita dapat jawaban dari pihak LIPI berdasarkan uji lab. Pengalaman kami kemarin ada uji lab juga, hasil temuan di wilayah Cempu itu insya Allah diketahui jenis kijang. Dan dari pihak LIPI segera akan memberikan informasi. Kalau jadi, dari informasi awal ini apa Pak? Hipotesis? Ini berdasarkan informasi masyarakat ya. Ini lebih ke jenis kucing hutan ya, kucing besar. Kucing besar di sini bisa macan tutul, bisa harimau. Ya mudah-mudahan ya harimau Jawa. Tapi kalau kita lihat dari kerangka ini, kalau harimau mungkin terlalu kecil ya. Sebab dari kerangka kalau harimau agak lebih besar. Bisa jadi ke habitat sini kan macan tutul masih ada. Jadi mungkin cenderung ke situ. Namun demikian kita tidak bisa mengiyakan 100% sebelum ada jawaban dari pihak LIPI, jelek LIPI intinya kan gitu. Namun demikian sehingga dengan adanya kita ke lapangan hari ini untuk menindaklanjuti informasi supaya tahu kondisinya di sini, dan harapan kami dapat cerita untuk kronologis mendapatkan ini dalam rangka apa, ini yang perlu kita gali, dalam rangka apa sehingga ujuk-ujuk menemukan ini. Ini yang perlu kita kembangkan dan mencari tahu nanti setelah ketemu dengan yang menemukan pertama. Ini PR kami juga. Simon Alfredo, melaporkan. Menunggu perbaikan setelah mengalami kerusakan sejak 2 tahun yang lalu, kondisi jalan menuju Dusun Boro Tretes rusak parah dengan aspal mengelupas dan jalan bergelombang parah. Banyak pihak berharap sebelum masuk penghujan jalan sudah ada perbaikan. Beginilah jalan penghubung menuju Dusun Boro Tretes, Karangploso, Kabupaten Malang, yang sudah mengalami kerusakan sejak lebih dari 2 tahun yang lalu. Jalan sepanjang lebih dari 1 km ini rusak dengan kondisi aspal mengelupas, sehingga jalan bergelombang. Jalan yang ramai dilintasi pengguna baik roda 2 maupun roda 4 ini menjadi jalan utama warga ketika akan menuju ke pusat Kecamatan Karangploso. Parahnya kerusakan jalan ini dikeluhkan warga dan pengguna jalan karena waktu tempuh semakin lama, juga bisa mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor, serta rawan pengendara terjatuh dengan kondisi jalan yang seperti sekarang ini. Kerusakan jalan ini semakin parah pada musim penghujan, sehingga jalan akan semakin sulit dilintasi dengan roda 2 karena tanah menjadi lebih licin. Menurut salah seorang warga menjelaskan, masih belum ada lampu penerangan jalan umum berdampak pada terbatasnya aktivitas di jalan penghubung ini, khususnya pada malam hari karena kondisi yang sangat gelap. Di lokasi terlihat pengendara roda 2 khususnya harus lebih berhati-hati ketika melintas dengan muatan berat di belakang sepeda motor, terlebih kondisi jalan banyak menanjak dan menurun tajam. Banyak pihak berharap sebelum penghujan jalan sudah ada perbaikan, sehingga kerusakan tidak semakin parah dan jalan masih bisa dilintasi dengan aman oleh masyarakat. Hubungan kemana ini? Hubungan Grakal, Karangploso, Ya. Ngocek, Supiturang,
kampungan. Kira-kira berapa kilo nih yang kondisi seperti ini jalan? Ini minimal ini 1 kilo? ya 3 kilo lah. 3 kilo ya? Sudah berapa lama ini, berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun ya. Ini ramai yang melintas setiap harinya? Banyak. Banyak ya? Banyak. Ini jalan raya lah, jalan besar nih. Termasuk kan ya truk-truk Truk-truk besar juga banyak melintas. Ini lampu juga penerang jalan umum juga belum ada ya? belum ada nih. Kalau malam gimana kalau melintas malam ini? Kalau malam ya malam. Kalau malam Gelap. ya sunyi. Gelap ya? Tapi banyak juga yang melintas malam. Banyak. Sebab- Kan ini jalan apa nih? Jalan jalur utama ya. Jalan utama ya. Utama ya. Orang sana mau ke sana pasti lewat Jakarta Pos lewat ini. Iya. Gimana jalan kanal ini kan terus mengganggu ya kayak gini. Ya kasihan ya. Kasihan. Harapan sebagai warga masyarakat gimana? Ya agar cepat Perbaiki aja lah, kondisinya juga sudah. Apalagi sekarang kan sebentar lagi musim penghujan ini. Nah, ya lah musim penghujan, aduh, nah malam Ya. nanya lihatnya, waduh, Licin ya? Musim penghujan licin. Apalagi kalau bawa muatan di belakang ya, sepeda motor. Oke. Kasihan. Yuan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sempat menyentuh angka 1 juta rupiah per gramnya, harga jual perhiasan emas di Kota Malang mulai berangsur turun. Turunnya harga perhiasan emas ini dipengaruhi oleh daya beli dari masyarakat yang melemah. Di salah satu toko emas di Pasar Besar Kota Malang, harga perhiasan emas turun sejak 2 pekan terakhir. Sebelumnya, harga emas antam dan perhiasan emas dijual dengan harga 1 juta rupiah untuk emas antam dan Rp800.000 per gram untuk perhiasan. Kini turun menjadi Rp800.000 untuk antam dan Rp555.000 per gramnya untuk perhiasan. Turunnya harga emas antam dan perhiasan emas di pasar ini diperkirakan melemahnya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, lemahnya daya beli masyarakat menjadi faktor penyebab turunnya harga emas. Menurut pedagang emas di Pasar Besar Kota Malang, meski harga emas turun, namun penjualan di toko emas tidak ada peningkatan. Bahkan jika dibandingkan sebelumnya, penjualan turun drastis. Pedagang juga mengaku turunnya harga emas justru semakin banyak yang menjual dibanding membeli. Sementara turunnya harga emas dan lesunya penjualan emas di pasar ini diperkirakan akan terus terjadi hingga pergantian tahun atau hingga berakhirnya COVID-19. Dari bulan lalu hampir 50 Pak. Sekarang yang antam aja 920. Kemarin bulan lalu kan sampai 1 juta. Kalau untuk harga antam turun, untuk perhiasan sih sepi ya. Untuk bilang kami hanya antam aja. Tapi kita jarang ada. Pengaruhnya naik turun ada pengaruh, Mas. Jual belinya daya tahan masyarakat tidak ada. Jadi naik juga ada yang beli, turun juga ada yang beli. Percuma Mas. Yang beli yang ramai hanya antam, yang punya duit lebih itu dibelikan antam. Kalau untuk masyarakat sepi sekali, naik turun sepi, turun juga sepi. Pak, kalau dulu kan kalau emas turun banyak orang yang beli. Iya, kalau sekarang tahun 19 ya, kalau emas turun, emas bulan-bulan gini memang banyak orang jual untuk sekolah ya. Tapi kalau setelah sekolah ya ramai lagi. Sekarang kan sudah musim sekolah, ada corona, jadi tambah. Wah. Kalau perbandingannya Pak berapa? Yang jual atau yang beli? Perbandingannya dulu 1 banding 3. Jadi kalau yang jual 3, yang beli 1. Saya 1 banding 4, bulan lalu 1 banding 4. Dalam sehari Pak, bisa berapa orang yang menjual perhiasannya? Bisa 10, 15 orang, yang beli hanya 5, 3 orang. Simon Alfredo melaporkan. Menyambut Haornas atau Hari Olahraga Nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu menggelar beragam kegiatan mengkampanyekan olahraga di tengah pandemi COVID-19. Dengan mengusung tema Sport Science, Sport Tourism, dan Sport Industry, Jalan Sehat ini akan menghiasi Hari Olahraga Nasional. Rencananya, kegiatan akan diikuti oleh internal KONI dan cabur dengan jumlah sekitar 200 peserta. Selain berolahraga, peserta dalam rangka Haornas juga akan membagikan masker kepada masyarakat. Di hadapan para awak media Kota Batu, Ketua KONI menjelaskan dengan tetap menggelorakan semangat untuk tetap berolahraga meski berada di tengah pandemi COVID-19.
Di samping kegiatan keolahragaan Indonesia, ini sekaligus mendorong potensi-potensi olahraga wisata di Kota Batu. Adapun rangkaian Haornas khusus KONI Kota Batu akan menggelar jalan sehat yang diikuti pengurus cabang olahraga. Jalan sehat ini akan dilaksanakan dengan sederhana dengan menerapkan pembatasan jumlah peserta, menjaga jarak, dan melaksanakan protokol kesehatan. Peserta jalan sehat juga akan membawa papan bertuliskan seruan pesan moral untuk masyarakat agar tetap berolahraga agar imunitas tubuh meningkat. Tidak hanya itu, untuk menyemarakkan Haornas, KONI Kota Batu juga menggelar lomba foto dan video bertemakan tetap olahraga memperkuat imunitas tubuh kita. KONI Kota Batu berharap untuk semua masyarakat tetap menggelorakan semangat berolahraga meskipun wabah pandemi COVID-19 belum berakhir. KONI Kota Batu di tengah masa pandemi ini akan melakukan gerak jalan sekaligus untuk sosialisasi pola hidup sehat, tetap berolahraga dengan menjaga protokol kesehatan. Rangkaiannya untuk Haornas sendiri apa? Rangkaian Haornasnya akan kita lakukan itu gerak jalan, kemudian tasakuran, yang berikutnya adalah ada lomba foto dan video untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan. MOU-nya Pak, menandai Haornas juga kita lakukan penandatanganan MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada atlet dan pelatih yang mewakili Kota Batu untuk mengikuti kejuaraan di tingkat daerah maupun nasional. Harapannya dengan Haornas ini apa Pak? Harapan kita sekali lagi masyarakat mau berolahraga kembali untuk meningkatkan imunitasnya, sekaligus tetap menjaga dan secara disiplin memenuhi protokol kesehatan. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemkot Batu bersama Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya serius akan mengembangkan wisata edukasi herbal di Kota Batu. Hal ini tak disekedar meningkatkan kesejahteraan petani. Eduwisata herbal juga untuk mengedukasi dan mengenalkan kekayaan tanaman herbal yang berkhasiat untuk kesehatan. Potensi wisata pertanian di Kota Batu cukup besar. Selain memiliki iklim dan geografis yang mendukung, sumber daya masyarakat Kota Batu yang mayoritas petani menjadi nilai lebih untuk mengembangkan wisata pertanian di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya semakin serius mengembangkan wisata edukasi herbal di Kota Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, wisata herbal di Kota Batu akan menjadi daya tarik tersendiri. Selain wisata yang sudah ada, ini artinya wisata herbal akan melengkapi wisata yang sudah ada. Bahkan menjadi alternatif baru khususnya terkait wisata dalam bidang kesehatan berbasis lokal khas Nusantara. Di sisi lain, pendampingan yang dilakukan oleh ITS juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perekonomian petani. Kerjasama yang dilakukan antara ITS dengan Pemkot Batu memang diarahkan ke tanaman herbal, namun juga tidak menutup kemungkinan terhadap potensi tanaman lainnya. Alhamdulillah ini tadi sebetulnya MOU dengan ITS sudah beberapa waktu yang lalu, sekarang tinggal PKS antara ITS dengan beberapa tempat terutama AMKE, desa seperti itu dan masyarakat perhutani. Tujuannya satu, kita untuk melestarikan herbal yang ada di Indonesia. Dua, membuat hutan atau lingkungan kita itu hijau lestari. Tiga, nanti ada perekonomian yang berputar yang di situ. Di samping, insya Allah akan menjadi tempat destinasi wisata yang berbeda dari yang sudah ada sekarang. Kita melihat tanaman herbal yang kaya di Indonesia. Dua, kemudian ada edukasinya di situ. Dari awal, dari hulu sampai hilir, bagaimana menanam, kemudian memproses sampai menjadi obat. Bahkan ada terapinya, pengobatannya juga ada di situ. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Proyek ini oleh ITS mempunyai program selama 5 tahun.
Jadi kan namanya menanam tanaman itu kan tidak bisa ujuk-ujuk terus kemudian dipanen. Jadi ada prosesnya. Jadi proyek pertama ini punya durasi 5 tahun, kemudian bisa menjadi sesuatu. Nantinya, wisata edu herbal dari hulu pembudidayaan tanaman sampai hilir branding dan pemasarannya. Pengembangan teknologi pengolahan produk herbal ramah lingkungan di Kota Batu bisa dilakukan sebagai usaha peningkatan potensi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan pembuatan produk herbal. Berencana membuat wisata eduwisata herbal Batu, di mana nanti konsepnya terintegrasi bersama-sama dengan teknopark ya, yang berbasis energi terbarukan dan renewable energy. Artinya begini, bahwa nanti yang namanya herbal Batu eduwisata ini sumber listriknya tidak berasal dari fosil PLN, tetapi nanti dari solar energy gabungan dengan wind energy dan gabungan dengan biomass. Kenapa biomass? Karena kan banyak juga sampah-sampah yang ada di limbah pertanian, sehingga ini akan menggerakkan konsep yang namanya circular economy, ekonomi yang berputar, di mana waste-nya menjadi berguna, bermanfaat menjadi energi terbarukan. Nah, kalau ini prototipe ini bisa dicontoh, maka ini akan bisa dikembangkan di seluruh Indonesia, karena prinsipnya sebenarnya circular economy sedang digalakkan oleh Bappenas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah herbal Batu nanti ini tidak hanya sebagai Apmas ITS, tapi juga pusat riset dan penelitian yang menjadi hub penelitian riset untuk seluruh Indonesia maupun internasional. Sehingga tadi saya lupa karena Pikon fokusnya kan tidak ke Pikonnya ya. Tadi ada Pak Thomas Chen, kemudian ada Dr. Chang itu perwakilan dari Asia University dan China Herbal Medicine University. Mereka akan kita minta kemampuan teknologinya untuk bergabung di sini menjadi investor di sini dengan syarat bahwa TKDN herbal dalam negeri harus 40%. Yanto Yancung melaporkan.